Saat ini saya berada di pinggiran perkampungan Tanjung Kaso, sehabis melakukan riset terhadap teman-teman buruh yang sebanyak 27 orang di PHK secara sepihak. Perlu kami sampaikan kepada sahabat Markibong bahwa buruh sekecil apapun jabatannya di dalam sebuah perusahaan itu tetap mengacu payung hukumnya terhadap Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Saya Markibong menyampaikan kepada seluruh sahabat Markibong bila mana mengalami ketertindasan di dalam hal menuntut hak-haknya sebagai buruh. Markibong mencoba menggali beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengenai hak-hak buruh, bahwa buruh dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Itu termaktub di dalam pasal 5, pasal 30, 31, 79, 99, 86, di mana di sana didesain, diatur sedemikian rupa bagaimana hak-hak buruh itu bisa terpenuhi dan terlindungi secara hukum. Salah satu contoh di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai perburuhan, pasal 86, setiap buruh berhak memperoleh K3, kesehatan keselamatan kerja, dan moral dan kesusilaannya serta perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Saya mau tanya kepada pihak perusahaan PT PSU, apakah Anda sudah mengacu terhadap undang-undang ini untuk memperlakukan buruh yang jumlahnya 27 orang yang di PHK secara sepihak, dan awalnya dikatakan untuk remunerasi. Nah, oleh karena itu kepada manajer Pak Bobi Suhendar, ya, Anda seorang manajer, harusnya Anda lebih paham mengenai undang-undang ini, agar Anda sebagai pimpinan di Tanjung Kaso Perkebunan Tanjung Kaso PT PSU bisa memperlakukan buruh ataupun karyawan sebagaimana layaknya karyawan yang dilindungi oleh undang-undang. Demikian juga kepada Bapak Juniwan. Bapak Juniwan sebagai ketua PUK atau SPBUN yang ada di unit Tanjung Kaso. Anda sebagai ketua buruh di sana, tentunya Anda akan lebih paham seharusnya undang-undang perburuhan ini. Karena apa? Di undang-undang perburuhan juga, buruh juga berhak dan wajib membentuk serikat. Anda dipercaya sebagai ketua serikat, tentunya Anda harus bisa mengakomodir seluruh kebutuhan-kebutuhan yang terkait masalah perundang-undangan terhadap karyawan yang ada di sana. Dan selanjutnya perlu kami informasikan, khususnya kepada manajer PT PSU Tanjung Kaso, Anda ketika diangkat menjadi pimpinan, tentunya Anda harus banyak belajar tentang perburuhan, agar Anda tidak tampak seperti seorang raja yang memperlakukan karyawannya secara semena-mena. Bila Anda buta hukum ini, undang-undang ini, maka Anda berbuat dan berperilaku seperti seorang raja. Perlu saya ingatkan kembali, ya, bahwa soal pemutusan hubungan kerja juga itu diatur di Undang-Undang Perburuhan Nomor 13 Tahun 2003. Itu boleh dilihat di pasal 151 ayat 1. Dan ini diperkuat juga oleh PP 35 tahun 2021, pasal 37 ayat 1, di mana dinyatakan di sana bahwa upaya pihak perusahaan agar tidak jadi PHK. Artinya kalau memang masih bisa dikaryakan atau dipekerjakan, tentunya tidak terjadi PHK. Artinya apa yang saya sampaikan, bahwa undang-undang juga mengajak pimpinan-pimpinan perusahaan, kalau memang masih bisa diupayakan, jangan sampai terjadi PHK. Kalaupun harus
terjadi PHK, maka Pak Bobi Suhendar tentunya mengacu kepada PP 35 tahun 2021 bab 5 ya. Ini mengenai hak buruh loh yang harus Bapak penuhi terhadap karyawan yang 27 orang yang Bapak berhentikan. Dan pasal 36 ya. Pasal 37 sampai 39. Pasal 40 dan 59. Ini PP 35 ini adalah turunan daripada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai soal perburuan. Itu termaktub di pasal 154A ayat 1. Jadi kalau Bapak mau paham bagaimana Bapak seorang manajer, demikian juga pimpinan unit kerja PUK-nya Pak Juniwan, tolong Anda pelajari ini agar Anda tidak salah kaprah mengambil sebuah sikap dan menerima sebuah jabatan. Untuk itu kepada pimpinan manajemen PT PSU ya yang ada di Tanjung Kaso, unit Tanjung Kaso, tolong ini disikapin, berikan hak-hak buruh yang Anda berhentikan, jangan berlakukan mereka semena-mena oleh Anda. Markibong akan tetap mengikuti ini dan menggali informasi sejauh mana perlakuan terhadap buruh yang di PHK secara sepihak. Dan kita semua tahu, publik semua tahu, sahabat Markibong juga tahu bahwa PT PSU itu adalah milik perusahaan daerah. Artinya perseroan terbatas perkebunan Sumatera Utara. Dan ini bukan hanya ada di Tanjung Kaso, di Mandailing Natal juga ada, dan di tempat lain juga ada. Dan harapan Markibong lewat live streaming ini, tolong di-share, dibagikan, agar nantinya harapan terhadap wakil rakyat yang duduk di gedung parlemen bisa menyikapin ini lewat jabatan politik yang dia miliki. Demikian yang bisa kita sampaikan dari sahabat Markibong, mengharapkan agar ini dipublikasikan, disampaikan, di-share, dibagi agar menjadi isu publik. Dan harapan kita terhadap teman-teman buruh yang sebanyak 27 orang bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana layaknya sebagai seorang buruh. Jadilah buruh yang baik, bekerja dengan baik, tuntut hakmu. Markibong siap mendampingi. Markibong, mari kita bongkar.